Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pandangan kita tentang masa depan akan mempengaruhi sikap kita dalam menjalani hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Pandangan kita terhadap masa depan, cara kita memandang hari depan kita akan sangat mempengaruhi sikap kita dalam menjalani hari ini. Mungkin saudara berkata, kenapa pendeta? Loh, kalau kita khawatir akan hari depan kita, kalau kita mikir yang jelek-jelek tentang hari depan kita, maka hari ini menjadi hari yang menakutkan buat kita. Tidak sedikit orang yang bunuh diri misalnya. Kenapa? Karena dia berpikir, wah nanti akan begini, wah nanti akan begini. Kenapa ada banyak orang akhirnya stres? Kenapa ada banyak orang akhirnya lari ke obat terlarang? Kenapa ada banyak orang akhirnya harus pergi ke dukun? Kenapa? Karena dia gak siap gitu ngadapin hari depannya. Yang ada dalam pikirannya kegelapan, yang ada dalam pikirannya kekhawatiran, yang ada dalam pikirannya ketakutan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang percaya, kita punya hari depan yang pasti. Alkitab sudah jelas berkata bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti waktu kita hidup di dalam Kristus, waktu kita mengerti jalan-jalan Tuhan, waktu kita berjalan taat turut dengan kehendak Tuhan, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari depan kita penuh dengan kemenangan, kemuliaan, dan kepastian. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang masa depan orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak mengerti apa yang akan terjadi di masa depan kita, maka kita juga akan menjalani hidup ini dengan kekecewaan. Kita juga akan menjalani hidup ini dengan keputusasaan. Kita pun akan menjalani hidup ini dengan beban yang berat. Sampai berkata, Tuhan sampai kapan sih saya harus lewati semuanya? Tuhan saya nggak kuat kalau begini terus. Karena menurut kita nggak punya kepastian tentang hari depan kita. Tapi kalau kita punya kepastian tentang hari depan kita, saudaraku, bahkan tantangan yang kita hadapi hari ini tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita tahu berkat yang akan kita terima. Oh, tanggung jawab yang Tuhan akan percayakan buat kita, kemuliaan yang disediakan buat kita jauh lebih besar dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa kemuliaan yang akan kita terima tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang kita alami. Nah, di dalam Wahyu pasal 19, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21, kita akan lihat sama-sama. Wahyu pasal 19, jadi dalam program ini, dalam pembahasan tentang masa depan orang percaya, kita sama-sama belajar Wahyu 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi
palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membaca ayat ini kita pikir apa maksudnya. Sama sekali saya tidak bisa memahami dan mengertinya, mungkin sebagian saudara. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik, maka kita justru bersyukur melihat bagaimana masa depan orang percaya akan terjadi. Karena bisa saja hari-hari ini orang mengejek saudara karena iman saudara. Bisa saja orang merendahkan saudara karena keyakinan iman saudara. Sehingga tidak sedikit orang yang merasa minder karena waduh, kita ini kelompok minoritas. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalau kita mengerti masa depan kita mengerti rencana Allah yang sebenarnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru kita akan bersorak, justru kita akan bersyukur. Bahkan di tengah aniaya dan penderitaan sekalipun, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, pegang terus hidup saya, karena saya akan mengalami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saya. Haleluya. Nah, apa sebetulnya masa depan orang percaya dalam ayat bacaan ini? Yang pertama, kalau kita pelajari bahwa kita akan bersama Kristus dalam kemuliaannya dan dalam peperangan bersama dengan Dia. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada saatnya kita akan bersama dengan Kristus. Bukan lagi Kristus yang bayi yang lahir di Bethlehem, tapi Kristus dalam kemuliaannya yang sedang menghadapi peperangan besar. Karena Alkitab berkata, Kristus bukan datang dengan malaikatnya, Kristus datang dengan orang-orang kudusnya. Saudara dan saya, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita yang sudah dibasuh dan dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita yang akan ada di situ. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama ini sebagian orang berkata, waduh, setan kok kayaknya kuat sekali, kok setan menyerang, kok setan buat begini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari yang besar itu akan tiba. Kita akan bersama dengan Kristus dalam himpunan yang besar. Lalu kemudian di hadapan kita, musuh kita dipimpin oleh Lucifer dengan kekuatan yang besar. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, peperangan yang luar biasa ini akan kita saksikan, akan kita lihat, di mana Kristus ini akan memimpinnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita menyadari semuanya ini, berarti kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh lemah. Dalam segala perkara kita akan bilang, terima kasih Tuhan, saya akan turut ada dalam kuasa kemuliaan Kristus dan akan menyaksikan peperangan yang besar itu. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, apa masa depan orang percaya, bahwa kita bukan hanya ada melihat kemuliaan Tuhan, merasakan kasih karunia-Nya, lalu ada dalam peperangan yang besar, tapi kita juga akan melihat musuh-musuh kebenaran akan dihancurkan. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita mau lihat. Kita mau lihat iblis hancur, kita mau lihat iblis dijatuhkan, kita mau lihat iblis dikalahkan, iblis ditundukkan, sehingga semua akan bersorak, Yesus Raja, Yesus mulia, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itu sebabnya hari ini kembali saya mau ingatkan, peperangan-peperangan rohani yang terjadi dalam hidup kita itu hanya warming up, saudara-saudara. Saya selalu bilang itu hanya pemanasan belaka. Oh, harinya akan tiba, kita akan ada dalam peperangan yang besar. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan menyerah. Alkitab bilang tegas, tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Saudara, iblis gak akan lari hanya dengan doa, tetapi doa peperangan, di situ iblis lari. Waktu kita berdoa dan bilang di dalam nama Yesus, setan kau gak punya kuasa lagi dalam hidupku, setan kau tidak punya kuasa lagi untuk menaruh penyakit, setan kau keluar dari pikiran anak-anakku yang membuat mereka akhirnya terlibat narkoba, yang membuat dia pacaran sama orang yang tidak seiman. Aku tolak keluar dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita lakukan doa peperangan seperti ini, kita tolak roh jahat. Ingat, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Tapi kalau kitanya lemah, kitanya gak mengadakan peperangan, Alkitab jelas bilang tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Dengan lain kata, kalau saya tidak melawan iblis, oh, iblis akan semena-mena terhadap hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ulangi, apa yang akan terjadi di masa depan kita, kita akan bersama Kristus dalam kemuliaan dan dalam peperangan yang besar. Yang kedua, kita akan melihat musuh-musuh akan dihancurkan dan kemuliaan akan dinyatakan bagi Allah kita. Dan yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, bahwa kita akan bersyukur melihat kedahsyatan Allah kita. Saudara, Paulus berkata, apa yang kita lihat hari-hari ini itu baru hanya bayangannya belaka, baru hanya pantulannya belaka.
celaka, tapi harinya akan tiba. Kita akan melihat kedahsyatan Allah yang luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah kedahsyatannya, Dia akan tersenyum menatap kita dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, marilah sekarang kau menikmati tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya sekali lagi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kalaupun hari-hari ini saudara sedang menghadapi masalah, hari-hari ini saudara sedang merasa sakit di tubuh saudara, saudara sedang merasa disakiti, dikecewakan oleh orang lain, bahkan saudara sedang merasa berontak karena ketidakadilan yang sedang berlaku dalam hidup saudara, sebagai hamba Allah ini saya mau ingatkan, tetap kuat dalam Tuhan, tetap maju, jangan biarkan hubungan saudara dengan Tuhan terganggu hanya karena semua masalah ini. Tetap mendekat kepada Tuhan, tetap hadapi hidup ini dengan kasih yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan hari ini, tapi hidup kita bagaimana kita tetap tenang, bagaimana kita tetap menguasai diri, bagaimana kita tetap benar di hadapan Tuhan. Karena masa depan buat kita sungguh ada. Karena Alkitab jelaskan bahwa kita akan bersama Kristus dalam kemuliaan dan dalam peperangan yang besar itu. Kita akan melihat musuh-musuh dihancurkan dan kita akan bersyukur karena kedahsyatan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, buat yang berbeban berat, yang hari-hari ini sedang menghadapi persoalan. Bapa, ajar kami memandang bukan hanya untuk hari ini, tapi memandang jauh ke depan tentang masa depan orang percaya. Sehingga apapun yang terjadi hari ini membuat kami tidak khawatir, tidak gentar, tidak takut. Karena kami tahu apa yang sudah disediakan dalam kehidupan kami di dalam Kristus. Bapa, hamba doa, biar yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mulai menjauh dari Tuhan kembali ke jalan Tuhan dan menikmati kedahsyatan kasih yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus mengasihi kita dengan cinta yang kekal. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.